Shuriken. Waduh, bisa gitu ya. Oke, yo, what's up guys and welcome back to Best in Otak YouTube channel. Sama gue Marvin dan kita mega unboxing lagi. Yes, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 paket yang bakal kita unboxing. Ini sebenarnya ada beberapa gua jajan karena gua ulang tahun dan ada kiriman kado juga ya, spesial dari Special Someone. Dan ya beberapa kiriman juga dari brand. Jadi as usual, siapin snack, siapin kopi, siapin teh. Kita mega unboxing bareng-bareng sambil gue juga mau bagi-bagi nih ya, seperti biasa buat kalian jajan di Blibli. Langsung aja kita mulai videonya. Let's go. Oke, buat kalian yang pengen beli gadget-gadget, boleh langsung aja dicekin dulu di Blibli. Karena belanja gadget di Blibli nggak pakai worry, karena pastinya barang-barangnya udah pasti ori. Dan pembayarannya pun juga macam-macam pilihannya ya. Kalian bisa bebas pilih, mau buy cash bisa, cicilan juga ada sampai 24 bulan, dan bisa juga bunganya pasti 0%. Plus kalau kalian mau coba pay later, itu juga udah ada Blibli tiket pay later. Yang mana lengkapnya kalian bisa cek aja di kolom deskripsi di bawah. Oke, jadi sedikit cerita. Gua ulang tahun di tanggal 15 Agustus kemarin ya, 2 hari sebelum hari kemerdekaan kita. So yes, yang mungkin tanggal ulang tahunnya sama, komen di bawah ya. Kita Leo nih kita. Kira-kira mau yang mana dulu Nat? Kita kasih Nata untuk memilih. Yang ini, hitam. Paket dari Edifier. Kemarin kayaknya ada event ya, Nat ya. Nata yang datang kemarin ke eventnya dan goodie bag-nya dari event mereka. Nah, kita coba ceki-ceki ya. WD. Jadi dapet ini guys. Tuh. Speaker Edifier, terus ada pena. Oh, terus ada voucher juga. Super Junior konser. Wah, tanggal 14 September. Waduh, lumayan nih. Siapa yang mau? Gua bagi seperti biasa voucher Blibli dulu aja. Oke, thank you buat Edifier ya untuk goodie bag-nya. Jadi ini adalah speaker yang baru aja mereka rilis ya. Ini adalah speaker bookshelf Edifier yang mana ini tuh versi baru. Nah, sebelumnya tuh ada juga speaker ini kodenya adalah ini ya, R1280DB. Nah, kalau yang sebelumnya itu adalah R1280T. Bedanya adalah dia udah Bluetooth. Ya, jadi udah ada versi wireless teknologinya. Kalau yang sebelumnya tuh speaker bookshelf standar aja. Nah, ini udah ada Bluetooth, jadi kalian bisa konekin ke HP, laptop, tablet, dan apapun itu langsung ke speakernya. Yang kedua, bedanya adalah dia ada port SPDIF. Jadi SPDIF itu adalah port optical ya, bisa dibilang ya kalau di TV. Nah, makanya kalau kalian yang pengen pakai speaker ini buat TV kalian, bisa dicolokin ke port SPDIF-nya tadi. Karena udah dirilis resmi di Indonesia, ini garansinya resmi 3 tahun. Ya, PT Harman Indonesia. Bukan yang dimasukin nama importir secara yang nggak tahu garansinya. Ini yang versi resmi. Oke, dan langsung dapat kertas ya, yang tempat servisnya. Dan ada kartu garansinya juga di sini. Nah, ada syarat dan ketentuan ya. Produk resmi, ada bahasa Indonesianya. Bau pabrik langsung keluar. Bau-bau menyengat begitu ya. Oh iya loh, cukup kecil ya ternyata ya. Oke, jadi ini dia untuk speakernya. Ternyata ini bisa dibilang ukurannya yang medium kali ya, bukan yang full gede. Karena gue waktu itu kita pernah review salah satu speaker bookshelf itu yang gede, ukurannya lumayan gede. Nah, ini ternyata nggak segede itu. Tapi ada yang lebih kecil ya. Gue juga pakai yang kecil, yang Audio Engine A2 itu kecil ya. Ini yang ukurannya medium. Jadi kita bisa copot nggak nih? Oh, bisa nih. Nah, kita bisa copot ya. Dan kalian bisa lihat untuk driver keseluruhannya. Wih, padat banget sih ya. Ada si driver utama, ini Twitter, kayaknya ini buat si radiatornya aja nih, bas radiator. Jadi cukup compact secara sistem ya, 2.0, nggak ada subwoofernya. Nggak tahu apakah bisa dikonekin ke subwoofer. Nah, untuk portnya sendiri, dia ada pilihan 2 buah line input ya. Jadi kalian bisa colokin satu ke komputer atau satu lagi ke input yang lain. Dan ada optical. Nah, ini yang tadi gue bilang ya. Jadi port optical ini bisa dicolokin, mungkin biasa di TV sih adanya ya. Kalau yang ada lampu merahnya, kalau kalian lihat di belakang, nah itu dicolokin, bisa buat speaker. Dan terakhir ada coax alias coaxial kali ya. Nah, ini yang mungkin ada kabel-kabelnya nih. Oh, ini buat line input 2. Terus ada speaker out. Nah, speaker out ini kalian hubungkan speaker yang 2 ini ke 2 yang ini buat menghubungkan speaker kiri dan kanannya.
Ini itu adalah speaker yang kanan. Yes, jadi ini yang speaker kanan. Jadi yang nggak ada tombolnya itu yang speaker yang kiri. Nah, ini untuk kabel listriknya tinggal dicolokin aja, nggak ada adapter yang gede-gede. Dan kalian juga dapetin semua kabel lengkap ya. Kabel untuk si inputnya ada, kabel yang untuk speakernya juga pastinya udah ada, dan kabel optical juga dikasih. Sama terakhir kalian juga dapat remote, dapat power segala macamnya. Bluetooth-nya juga ada di sini. Jadi ganti-ganti mode juga bisa dari remote-nya optical, coaxial, line 1, line 2. Nah, kalau untuk speakernya sendiri, physical control-nya ada di speaker kanan di bagian sampingnya ya. Jadi sini kalian bisa atur untuk bass, treble, hingga ke volume output-nya. Ya, jadi untuk treble bass-nya bisa plus 4 sampai minus 4. Kalau volume output-nya dia kayak ada geriginya gitu. Dan tidak ada limitnya. Jadi bisa diputer limitless gitu ya. Secara build quality overall cukup oke. Ini bahan kayu, kayak kayu-kayuan sih ya. Kayak serat-seratnya sih berasa kayak not a real wood. Bobotnya kerasa cukup berisi. Dan ya ini juga nice secara finishing. Oke, not bad. So ya, overall that's good. Oke, untuk Edifier R1280DB ini dijual di harga resminya sekitar 1,3 jutaan ya. Kalian bisa cekin aja langsung di Blibli karena di sana juga udah banyak dijual. Oke? Dan bisa dipakai voucher yang tadi. Nanti baru gua kasih lagi vouchernya. Oke, lanjut. Oh, ini kado kayaknya ya. Apa nih? Wah, dapat New Balance. Ini dapat kiriman dari Unicase Store. So thank you buat Unicase, thank you buat Kohardian ya. Yang kemarin kita juga baru aja interview beliau di podcast Best Indotech Season 2 episode pertama. Check it out kalau belum. Nah, pas banget ini. Ya mungkin bisa kita pakai buat ke Apple event ya. Ya, ini dia. Thank you banget buat Unicase. Kerjasama terus berlanjut. Amin. Amin, amin, amin. Ini New Balance tipenya adalah ML 2002 ya. Gue tuh lumayan suka sepatu, cuma gue nggak terlalu ngikutin, jujur aja. Tapi gue suka banget sama New Balance dan thank you. Ini guys tahu juga gue sukanya New Balance dan jreng ini dia sepatunya. Product contains pig skin ya. Jadi ya itu sih buat teman-teman yang halal. Dan by the way Steve Jobs pun juga pakainya New Balance ya katanya ya. Jadi ya ini cocok sih buat dipakai nanti ke Cupertino. Tapi ini mungkin tayangnya setelah gua pulang kali ya. Ini ukurannya sih 9,5 43 pas banget ya. Kok bisa tahu ukuran sepatu saya ya? Thank you, Unicase. Oke, sekarang yang kecil-kecil dulu aja ya. Tadi udah yang gede-gede, capek gitu kan. Bam! Okidoki, yang ketiga, ini dia jajanan gua dari Ulanzi ya. Ulanzi bisa dibilang ini salah satu brand favorit gua sekarang kalau ngomongin aksesoris kamera. Dan ini gua udah beli beberapa produk, ada yang baru sama ada yang essentials lah bisa dibilang. Oh. Oke, yang pertama ini dia blower. Dapat bonus karabiner juga. Dan kenapa gue beli blower ini? Karena kemarin itu kita punya blower namanya blower baby ya, yang mana itu adalah blower mesin. Jadi ada baterai portable, jadi bisa dihidupin. Dan karena sebenarnya kita jarang pakai, akhirnya blower itu rusak. Nggak tahu kenapa nggak bisa hidup lagi. Dicas lampunya hidup tapi ya rusak dan udah lewat masa garansi. Akhirnya ya jadi rongsokan aja. Makanya gue pikir udahlah kita beli yang manual aja deh. Dan yang Ulanzi ini gue lihat lumayan menarik ya, karena dia kayak ada warna merah-merahnya gini ya. Terus anginnya juga kenceng nih tuh. Jadi bisa dilihat ya rambut gue ya, terbang-terbang banget. Ini juga lucunya bisa digantung ya. Jadi kalau kalian mau gantung bisa digantung di tas, jadi dia nggak gampang hilang kayak gitu. Dapat karabinernya juga bonus gitu. Menarik juga sih. Oke, yang kedua adalah ini dia sebuah quick release ya dari Ulanzi. Ini namanya UK. Ini juga yang baru dari mereka. Kayak mereka bikin yang versi lebih terjangkau ya. Kalau sebelumnya kan Falcam itu yang gue suka bahas tuh namanya F38. Nah, ini Ulanzi bikin untuk mereka sendiri namanya UK. Nah, ini dia nih barangnya ya. Ada dapat kunci L-nya juga. Kenapa gue ambil ini? Karena menariknya adalah ini tuh sebuah quick release yang kompatibel juga sama F38. Jadi sama nih, kita bisa geser ke kiri ya. Oh, ini ke kiri untuk membuka, ke kanan untuk kunci. Dan dia itu sistemnya kayak duduk ke dalam. Jadi kita tekan untuk kita bisa keluarin gitu ya. Nah, sama kayak yang F38 ini yang gue pakai biasanya ya. Ini gue kasih kalian lihat sedikit ya dari Falcam.
Nah, ini yang bawahnya F38, itu bisa kalian pakai juga nih di sini. Nah, kita tes dulu ya. Kata gue baca-baca sih bisa. Oh, gitu. Nah, ini somehow gue berasa lebih aman ya, karena dia 4 sisinya kan terjaga nih. Tuh, kayak nongol ininya tuh. Jadi dia ngunci, kita tinggal geser aja. Dan bagian ininya adalah sebuah arka Swiss. Ya, jadi kalau tripod kalian arka Swiss, itu kalian bisa tinggal dudukin aja di bawahnya, nggak usah dibaut, dia bisa langsung kunci. Atau kalau yang pakai baut 1/4 ya bisa dibautin di bawahnya ini. Nah, ini semua dari metal bahannya ya. Jadi lumayan sih buat alternatif daripada si F38. Kalau kalian yang banyak pakai ekosistem aksesoris F38 ya, ya bisa dibilang kayak solusi gitu ya buat tambahan mounting. Karena ini gue juga ada nih satu nih yang kemarin gue juga sempat unboxing ya, dudukan yang F38. Ini kan kiri kanannya bolong nih. Kita agak takut kan, kita kan posisinya begini nih. So, jadi dia kiri kanannya agak terekspos gitu kan, bisa-bisa takut jatuh gitu. Nah, kalau pakai yang ini mungkin sedikit lebih ada rasa aman gitu kali ya, karena kita sistemnya masuk gitu. Nice dan enak sih. Mungkin gue akan pakai ini. Oke, yang ketiga adalah ini dia, sebuah stand buat tablet ya. Dan ini bisa compatible sampai tablet yang gede 13 inci. Karena kita itu ada tablet 13 inci yang gue pengen coba pakai jadi layar dari kamera. Ini iPad Air 13 inci. Tuh, begini, tinggal dibautin aja. Dan sekarang sendiri tuh di app tablet udah banyak aplikasi yang bisa jadi monitoring buat si kamera. Nggak usah beli layar-layar lagi. Kalau kalian punya tablet yang 11 inci, 13 inci, bahkan punya HP pun bisa dipakein ke aplikasinya. Nah, kalau mau ngebuka tinggal angkat atasnya aja nih. Tuh, dia baru lepas. Bisa dikecil adjust juga ya di belakangnya ya. Gitu. Jadi kalau buat HP pun juga bisa nih. Ya kayak ginilah istilahnya gitu ya kalau kalian pakai di tripod. Nah, untuk harga-harganya gue kasih aja di sini, dan Ulanzi sendiri menurut gue harganya ekonomis ya. Cuma dia yang untuk tablet stand sendiri ada yang versi mahalnya. Ini bisa dibilang versi yang paling terjangkau ya, yang gue bisa, karena gue pikir juga ini iPad-nya nggak gitu berat ya. Ya nggak harus pakai yang metal banget, dan ini sendiri menurut gue solid sih ya. Plastik tapi bukan plastik yang abal-abal. Nah, ini jajanan gue dari Mills Technology. Gue membeli case dan tempered glass. Cuma tempered glassnya menarik nih. Wah, nampaknya dia ada salah masukin barang. Oke, jadi gue itu kemarin beli sebuah screen protector yang magnetik. Ya, magnetik itu dia bisa nempel. Cuma ini kayaknya bukan yang magnetik ya. Ada pelapis ininya gitu. Tapi bentuknya juga agak bingung sih. Ini kayak anti-spy nggak sih? Ini memang buat iPad Pro 13 inci yang M4. iPad-nya masih on the way. Nah, kalau yang ini tuh casing yang magnetnya. Ya, jadi kayak yang Smart Folio-nya cuma versi yang murah bisa dibilang. Ada penutup buat si pennya, jadi kalian bisa tutup full dan pennya bisa lebih aman. Cuma bedanya adalah sama Smart Folio yang baru. Kalau Smart Folio yang asli Apple itu kalian bisa atur nih kemiringannya. Kalau ini nggak bisa tuh jatuh dia ya. Jadi cuma bisa satu angle aja. Kalau yang si Apple punya bisa agak naik dikit gitu. Nah, kayak gitu. Kalau ini nggak bisa. Jadi cuma polosan kayak yang versi-versi sebelumnya aja. Gue sendiri pengen nanti kontenin si iPad Pro buat tahun 2024 ini. Pengalaman gue pakai. Gue sebelumnya pakai yang 11 inci. Gue penasaran sih pengen yang 13 inci. Karena kan sekarang lebih tipis. Pakai tandem OLED dan pakai chip yang M4. Makanya menarik untuk kita experience bareng-bareng. Dan gue pengen share ke kalian. Dan abis itu gue akan jual salah satu, karena ngapain punya dua gitu kan. Ya udah, harganya ini terjangkau, cek aja di sini. Lanjutkan paket dari Unicase lagi. Ini tuh sebenarnya kemarin paket dari yang podcast ya. Oh yes, ini dia, jreng. Jadi ada chargernya Ugreen, kabelnya juga ya, sama ada case-nya Octagoods dan power bank kecilnya Momax. Kita unboxing cepet aja.
Alright, first of all, ini dia charger dan kabel dari Ugreen ya. Nah, ini kemarin waktu kita bikin video rekomendasi charger, sempat ada yang komen satu, katanya ini chargernya outdated karena yang Ugreen udah ada versi barunya. Yes, jadi ini adalah Ugreen Nexode Pro 30 watt, yang mana setelah gua tanya ke tim Unicase, perbedaan utamanya adalah ini menggunakan teknologi gallium nitride yang baru, namanya Gunfinity. Jadi itu perbedaannya adalah katanya sekarang suhunya jadi lebih adem. Cuma kalau gua lihat sendiri, ini kayaknya jadi sedikit lebih gede nggak sih? Ya, kayak lebih lebar sedikit dibandingin sama charger sebelumnya. Mungkin nanti kita bisa kasih side by side ya. Cuma cara output ini masih kurang lebih sama, 30 watt. Colokannya yang pasti colokan Indonesia ya. Dan ya ini jadi charger rekomendasi wajib ya kalau kalian beli iPhone, beli HP Samsung yang udah nggak dapet charger karena dia compatible sama HP iPhone dan Samsung untuk fast chargingnya. Oke, kabelnya Ugreen juga oke banget sih. Ini kalau kalian mau pakai braided ya, ini bisa sampai 100 watt. Gue juga pakai beberapa, ada yang 60 watt, ada yang 100 watt. Dan ya ini super strong, udah dites sampai 10.000 kali. Bolak-balik, hancur lebur, tetap bisa kuat kabelnya. Untuk casing, nah ini casing adalah brand lokal, bisa dibilang ya, dari brandnya Unicase, namanya Octagoods. Dan ini sendiri casingnya gue pakai di S24 Ultra, dan sampai sekarang masih gue pakai. Gue bilang enak sih, karena dia modelan silikon gini yang melindungi seluruh bodinya. MagSafe-nya juga cukup tebel ya, besinya kalian bisa lihat nih ya, bukan abal-abal, bukan yang sekedar tempel doang. Dan tombol-tombolnya pun juga pakai yang bahan metal. Nah ini dia setelah terpasang ya, asik sih, tombolnya pada tactile banget. Dan bisa jadi pilihan menarik lah kalau kalian pengen cari casing dengan harga yang terjangkau tapi kualitasnya yang oke punya. Dan yang terakhir adalah ini dia nih. Nah ini yang power bank yang lagi hype banget bisa dibilang ya. Power bank Momax ini adalah One Power Mini 5000 mAh. Jadi ini tuh power bank yang super portable dan dia itu ada portnya. Ada port buat lightning ya di sini, dan ada juga kabel USB Type-C. Jadi lengkap ya buat kalian iPhone user yang masih ada Android user, mungkin ya ini bisa dipakai buat jadi ya powerbank cadangan gitu kan. Dan dia juga ada port buat chargingnya itu compatible PD. Outputnya bisa sampai 18 watt. Jadi lumayan fast charging ya. Bukan yang terkencang tapi oke banget buat kalian yang males bawa powerbank gede-gede ya. Ini bisa seukuran compact, mungkin bisa ngecas sekitar 70% harus gue bilang ya. Karena kalau dicek ini rated capacity-nya itu di 2800 mAh. So itu tadi buat kiriman dari Unicase lagi ya. Ada charger, kabel, powerbank, dan case yang harganya kalian bisa lihat di sini. Oh oke. Ini juga salah satu yang familiar ya. Ada dari Keep Wireless, ngirimin 1, 2, 3, 4, 5 buah produk. Oh iya, voucher. Wih, Shuriken. Nggak ada ini. Ini adalah 4 produk baru nih kayaknya dari Keep ya. Jadi ada laptop stand yang bentuknya tadi super compact sebenarnya ya. Ini bentuknya kalau kalian mau berdiriin. Nah, dia ada beberapa level stand gitu ya. Jadi kakinya bisa diturunin gitu sedikit-sedikit kalau kalian mau nih ya, sampai ke yang level yang rendah. Ya, laptopnya jadi lebih landai gitu ya. Ada ganjelannya juga di sini. Dan kalau mau dilipat jadi kayak apa nih? Kayak pena kali ya. Super duper compact. Good idea ya yang bikin yang desain ini. Next ada 2 buah charger mobil, charger wireless ya. Yang pertama ini pakai MagSafe. Jadi kalau kalian yang punya HP iPhone 12 atau yang punya wireless charging cuma nggak punya MagSafe, tinggal ditempelin aja, dapat stikernya. Itu bisa kalian cas ya, kayak gini ya. Nah, gitu ada RGB-nya. Dan kalau kita tes nih, tuh, ngecas ya atasnya ya. Nah, kalau yang ini buat kalian yang nggak punya MagSafe ya, yang pengen pakai model jepit, itu bisa pilih yang ini. Dan ini mountingnya juga lumayan menarik nih ya. Jadi dia ada jepit, terus bisa buat ada ganjelan gitu di kisi-kisi AC. Jadi dia nggak bertumpu doang sama si kisi-kisinya, tapi juga sama si dudukan karet ini. Dan so far sih kalau AC kalian aman, sebenarnya nggak bakal sampai patah sih ya. Kisi-kisi AC-nya tenang aja. Oh, ada tombolnya guys. Ada motorize-nya mungkin ya, kita coba ya. Tuh, ada lampu hijau ya kiri kanannya ya. Waduh. Waduh. Bisa gitu ya. Jadi kalau kita taruh HP-nya, wih, dia otomatis. Dan kalau kita mau buka, kita tuh. Waduh, ini mantep kali. Bunyinya juga kayak nget gitu ya kalau kita taruh.
Wes, canggih ya. Chargingnya sendiri compatible dengan ya 15, 10, 7,5 dan 5. Kalau iPhone biasanya maksimalnya 7,5 ya kalau nggak compatible dengan MagSafe atau Qi 2. Next ada ini nih ya yang kayak robot-robotan. Ini sebenarnya kita pernah bahas beberapa produk yang sejenis. Ini bisa dibilang kayak tracking device ya. Jadi kalau kalian mau pasang kamera ya, pakai HP gitu live stream misalnya ya, kameranya bisa ngikutin kalian nanti posisinya gitu. Jadi kalau kalian gerak kiri kanan itu bisa diikutin pakai si kamera ini. Nggak usah takut kalau kita nggak ada kameramen lah. Ada RGB-nya juga tuh. Oh ya, ini ada flashnya ya. Jadi kalau kalian mau pakai flash bisa tinggal dicolok pakai kabel. Oh, ada baterainya coy. Jadi nggak harus ada 2 ton juga. Tuh bisa ditempel di samping nih. Kalau kalian mau lampu misalnya ruangannya gelap. Terakhir ada ini. Apa nih? Kita coba kletek dulu ya. Nah, ini adalah sebuah OWS. Ya, OWS ini adalah Open Ear System ya. Jadi TWS yang bentuknya kayak anting. Ini coba kita pakai ya. Bam, voucher lagi. Oke. Kita tahan. Nah, boy. Earbox. Kotak kuping. No, ada layarnya juga. Dan ada SD card music ya. No. Ada SD card slotnya dan dikasih micro SD 8 GB. Jadi kalian bisa masukin lagu-lagu ke dalam sini dan ini bisa langsung di stream ke kuping kalian nih harusnya ya. Oh, ini touchscreen juga loh. Wallpapernya juga bisa dipilih. Oh, ada 6 wallpaper. Tuh. Ada spatial sound. Buset dah, ini pasti gimmick-gimmick doang lah. Ini mah ada Find My Buds juga. Ada flashlight. Oh elah, bisa jadi center layarnya cuy. Dan ada language-nya juga, ada stopwatch juga, ada time setting. Ya ini sih jelas kalian semua mungkin tahu ya, kita pernah bahas juga di video Basing.tech. Ada TWS yang ada layarnya yaitu JBL Tour yang baru ya. Ya mirip banget kayak gini ya. Jadi literally ya ini niru banget dari si JBL tadi. Cuma mungkin harganya pasti jauh lebih terjangkau. Oh ternyata di dalamnya ini ada plastiknya gitu. Jadi kita mesti copot biar dia bisa connect ya. Tinggal dipasang aja. Ada bunyi power on. Harusnya udah terpairing nih tuh. Ada lampu merah birunya ya. Oh kita bisa pilih 2 nih. Ada local music atau si phone music. Dan dia akan connect dulu ke sini. Tuh, buset dah. Bunyinya kayak gitu guys. Teng dong. Oh ada nih. Oh iya loh. Kedengeran nggak? Nah ini volume maksimalnya nih. Volume 16. Kenapa 16 ya? Kenapa nggak 10 aja gitu loh? Suaranya sih ya gitu-gitu doang ya guys. Nggak yang gimana namanya aja nih OWS ya, open ear ya. Jadi kalau open ear itu memang kecenderungan suaranya cuma kayak numpang lewat doang gitu istilahnya. Nah untuk harganya gue jadi penasaran jadi gue cek dulu. Harganya di 160.000 ya. Oke banget, terjangkau. Kalau car charger itu di harga 190 untuk yang MagSafe, RGB dan 230 untuk yang canggih. Yang ngik-ngok gitu. Nah, untuk yang open ear stereo ya OWS ya, keep wireless ini kodenya DTH8 itu di 328.000. Gila coy, 300 ribuan. 1/10 dari yang JBL ya. Sama bisa layar, bisa kalian pakein micro SD kalau kalian punya file-file MP3 hasil Pak Tani kalian ya. OWS ini kalian bisa denger dari luar ya pastinya ya, enak karena dia open, kuping kalian nggak langsung ketutup sama earbuds. AI face tracking ini di 258.000 rupiah. Lumayan kan harga-harganya? Nggak lebih dari 350.000, semua di bawah harga segitu. Lanjut. Jadi gue tuh lagi pengen setup studio gue biar bisa syuting dan kita perlu mic stand biar audionya tetap buset. Nah, oke jadi ini adalah sebuah mic stand yang bisa dibilang low profile. Nih gue coba tes di meja ini ya. Oke, jadi dia ditusuk begini, dikasih beginian dan ini, haha. Nah, jadi nanti mic-nya ditaruh di sini, guys. Gitu. Jadi kita bisa ngomong aja santuy gitu ya. Kayak gini. Dan kalau udah selesai disimpan low profile. Tapi ini kayaknya enteng banget sih besinya ya. Oh, bisa dikencengin juga, ada baut buat kencenginnya. Dan kalau kalian pengen ini bisa lebih tinggi, itu bisa dipakein si
armnya ini ya. Nah, jadi dia bisa dibikin kayak tuh agak lebih tinggi. Quite nice sih harus gue bilang ya, karena harganya ini cukup terjangkau dan gue sendiri memang pengen pakai mic yang lebih ringan aja buat setup yang ini, jadi nggak harus pakai mic stand yang mahal-mahal. Cuma balik lagi, menurut gue kalau kalian ada budget lebih ya better beli yang mic stand bagus sekalian ya. Jadi kalau kalian nanti ke depannya upgrade mic ke yang lebih berat, ya mic stand-nya juga tetap bisa kepake. Nah ini gue beli emang karena spesifik gue mau pakai mic yang agak ringan sih nanti. Nah untuk harganya ini sekitar Rp350.000 ya. Jadi kalau kalian pengen cek langsung aja, linknya ada di bawah. Oke, yang terakhir, gila udah habis ya? Voucher. Paket dari luar negeri. Ada brandingnya Rhino Shield. Wih, datangnya lebih cepat dari perkiraan. Barusan banget sebenarnya didateng. Adalah ini yang pertama, menyambut iPhone 16 ya. Kita akan mempersiapkan konten aksesorisnya lagi. Dan di iPhone 15 kemarin tuh gue pernah share rekomendasi aksesoris. Salah satunya adalah ini, Aqua Stand. Ya, ini adalah botol yang ada MagSafe compatibility-nya. Kalau yang versi iPhone 15 itu adalah versi yang gedenya. Ini adalah versi yang mini, versi kecilnya. Ya, dan ini juga menang Red Dot Winner Design 2024. Warnanya Midnight Blue. Wih, birunya cakep nih. Dan ini adalah yang lid-nya. Oke, jadi lid-nya untuk tutupnya yang sekarang tuh nggak ada sedotan lagi ya. Jadi ini cuma untuk minum aja. Dan ini juga dalamnya yang modelan termos gitu. Jadi double wall kayaknya biar yang dingin atau panas tetap bisa panas. Kalau nggak salah ada spek jam-jamnya segala. Dan ini dia setelah terpasang. Gitu, wih paketnya premium sih. Nah, di sini ditulis secara penggunaan ya, nggak boleh dipakai buat isi soda. Karena ini bisa meletus. Gasnya bisa bikin muncrat ke muka. Tapi kalau dipakai buat ini, sabun, atau buat balon-balonan ini nggak apa-apa. Oke, kedua, kalau kita mau isi susu, kalau bisa jangan, karena susunya nanti rusak takutnya gitu. Yang ketiga, ini untuk pembersihan, nggak boleh pakai sikat yang tajam-tajam ya, harus pakai direndam air aja, dibersihin gampang. Dan health advisory adalah, nah ini yang menarik nih, jadi katanya banyak dipakai buat nge-gym botol ini ya, jadi kayak semacam tripod lah, bisa dibilang gitu. Untuk storage-nya sendiri, ini nggak boleh dibakar, dan nggak boleh di microwave, ya. Langsung aja kita cek fitur utama yang gua penasaran banget, yaitu MagSafe. Cara kita pakai tes HP-nya, dan kalau kalian lihat, nah ini dia si MagSafe metalnya ya. Jadi kita bisa pasang HP kita. Jadi ini bisa kepake mungkin kalau kalian yang travel vlogger atau food vlogger ya, ini bisa kayak eye level dengan makanan kita ya, sambil makan gitu kan, sambil coba kayak gitu. Nah, yang kemarin gue beli sebenarnya versi yang plastik, jadi dia nggak tahan dingin atau nggak tahan panas. Nah, ini versi yang lebih kecil dan tahan dingin plus tahan panas juga. Harganya juga sedikit lebih terjangkau. Nanti gue share harganya di terakhir. Sampai kita buka dua ini dulu. Oh, ini gue pesan juga si carrier-nya. Jadi ini kita bisa pasangin strap di leher dan dapat semacam karabinernya juga. Wih, metal. Jadi ini dipasangnya di sini. Nah, gitu. Terus baru dipasang. Nah, ini kalian bisa sambungin dengan ya tali-tali strap yang kalian mau. Dan ini juga ada dapet kayak semacam karabinernya nih. Ini bisa digantung ke strap kalian. Keren banget, ada brandingan Rhino Shield-nya juga, ya, teremboss gitu. Nah, atau kalau kalian misalnya pakai yang Peak Design gitu-gitu yang strapnya ada si kaitannya, ya tinggal diselipin aja di sini dan ya harusnya aman sih. Terakhir ada yang spesial nih. Adalah sebuah case untuk AirTag. Nah, ini gua pasangin logo Beat. Ketika beli, kalau beli di atas berapa dolar gitu ya, itu free shipping. Dan gue cari barang paling murah dan ini yang paling murah guys. Dan bisa di custom juga. Jadi sebenarnya si Rhino Shield ini kalian bisa custom semua. Ya, dari botolnya pun sebenarnya bisa di custom, cuma gue nggak mau custom, gue mau polosan aja biar lebih simple. Paling nanti gue tempel-tempel stiker dikit kalau diperlukan. Nah, jadi gue pesen ini dengan logo Best Indotech di bagian luarnya. Dan kita juga dapat karabinernya double nih. Wih, cakep nggak? Nah, nanti kita tinggal pasangin AirTag-nya aja ke sini.
made from 100% recycled material. Oke, itu pricing sendiri. Aqua Stand bottle ini harganya gue taruh di sini aja secara detail semua ya. Tapi ingat ini karena dari luar negeri ada pengiriman shipping, dan kalau tadi gue bilang kalau udah sampai berapa dolar tuh free shipping. Tapi ada bayar bea cukainya. Bea cukainya gue kemarin bayar sekitar 200 ribuan. So yeah, that's all. Oke guys, so itu tadi buat mega unboxing ya, edisi September ini episode ke-18 ya, gue lupa mention tadi di awal. Dan ya, mungkin ini yang beberapa jadi highlight gue, speaker ya, Edifier R1280dB is really good, power bank yang Momex kecil-kecil gini, bakal gue bawa juga, bakal gue pakai sehari-hari. Ya, si Ulanzi punya table stand, ini walaupun plastik tapi oke banget ya, harganya juga masih terjangkau. Dan si ini juga gue bakal pakai sih, si Uka Ulanzi ini buat jadi tripod stand gua. Kemudian Keep itu yang gua highlight sih ini sih. Ya ini desainnya cakep banget, compact banget juga, bisa dibawa kemana-mana ya, portable. Botol Rhino Shield ini juga cakep sih. Gua rekomen kalau kalian pengen yang jadi MagSafe ya. Karena di Indonesia memang ada sih beberapa pilihan, cuma menurut gua ini yang ya oke lah gitu. AirTag-nya juga ya bisa di custom ya, jadi kalau kalian pengen bikin yang custom, kalau Apple kan cuma bisa custom ada emoji-nya aja gitu di AirTag-nya, karena kalau ini kalian bisa bahas custom foto, custom logo, custom ya apapun lah. Yang last but not least, sepatu ya, gila seneng banget dikasih sepatu. Terima kasih ya buat teman-teman, terima kasih buat semua yang udah nonton, terima kasih yang udah ngirimin juga ya. Jadi special shout out buat Unicase, buat Edifier ya, buat Keep yang udah ikut join di mega unboxing kali ini. Semoga videonya bermanfaat, dan kalau kalian ada yang mau ditanyain, komen aja langsung di bawah. Dan kalau kalian suka videonya, kasih jempol ke atas, dan bam, ada voucher lagi yang terakhir di video kali ini. Segitu aja, nama gue Marvin. I'll see you guys on the next video. Ciao.